إلاق الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekh Musa, atau kalau di TV lebih terkenal dengan Ustadz Keceh. Kalau kata anak saya Ustadz Keceh pakai H. Sama-sama kita hormati Sayyidul Bait, itu Bapak Ustadz Odih sekeluarga, yang mudah-mudahan segala niat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus teristimewa untuk pengantin. Ada nggak pengantinnya? Mentang-mentang hujan baru akad udah yang ngojok ya. Masya Allah, sabar nggak Bang, nggak bisa sisa. Belum pulang tamunya. Mana pengantinnya? Tak ganti bajunya, sisa. Ya, udah akan. Makanya hujan-hujan langsung masuk kamar gitu. Masya Allah. Jadi ingat lagi muda, Arif dulu. Arif. Pasang pengantin yang alhamdulillah udah sah menjadi suami istri yang tadi melaksanakan akad nikah, yaitu Ananda Qurratu Ain. Ayun apa Ain? Ayun. Bapak Ayun ya. Atau kalau lebih dikenal sama kita Neng Ayu. Panjang pajak itu. Ya, Neng Ayu sama suaminya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan di pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah, keluarganya insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Diberikan keturunan nanti insya Allah keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Menjadi anak-anaknya menjadi mujahidah kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan, para akhwat, semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ijtima, wazifah, wahailalah yang alhamdulillah telah kita sama-sama laksanakan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, maupun seluruh amal ibadah yang akan kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Baginda Alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa kepada keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk umat-umat kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah, dan insya Allah dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang udah ngomong nasihatnya tuh juga ganti baju gitu. Yuk. Ada.
Yuk. Ini nggak mulai kalau Ayu nggak kelihatan ya. Nah, tuh kan udah ganti baju. Masya Allah, udah baju tidur. Nah, itu pengantin, Masya Allah. Orang-orang juga pernah muda dulu, pengantin nggak kayak gini amat. Di belakang Buya. Nah, ntar habis sisa bebas. Oh, dia udah senyum-senyum banget deh. Itu gebok. Saya tambah mati jadi. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain rutinitas acara kita setiap malam Sabtu atau Jumat sore yaitu Istimewa Hailalah, Wazifah Hailalah, pada kesempatan malam ini atau sore ini alhamdulillah tadi pagi telah dilaksanakan akad nikah putrinya Ustadz Odi. Ya. Ustadz Odi ya? Odi aja boleh. Odi aja. Enggak ada namanya Odi aja. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini membawakan keberkahan. Wabil khusus untuk keluarga Bapak Odi sekeluarga dan Nyi Aas yang gak pernah tua, Nyai terus sih. Ya, kalau Nyai kan nggak tua-tua ya. Bukan Nyai ini kita Mirjani, bukan. lagi yang lagi viral. Ya, itu insya Allah kita sama-sama ya, seperti biasa ada kajian kitab dari guru kita. Ya, ada kajian kitab yang biasa kita lakukan supaya setiap kita istimewa bertambah ilmu kita, bertambah keyakinan kita, semakin cinta kita kepada ilmu, semakin cinta kita dengan thariqah At-Tijani, dan insya Allah kita menjadi murid-murid kesayangan Syekh Ahmad At-Tijani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Keceng. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli ya Rabbi ala خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى الكتب التجاني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن ترمنا إلى الأماني فالزم القطب التجاني. إن تفز منه بقرب لك بشرى وتهاني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم احشرنا في جمرة أبي الخير التجاني وأمدنا بمدار الختم الأولياء الكتماني. بسم الله السميع العليم الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramin segenap alimil ulama, para masyayikh, para asatiz wal asatizah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, terkhusus kehadapan yang mulia guru kita bersama akhina fillah murabbi ruhina ad-da'i ilallahi war rasul al-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Abdul Wahid atau Buya Wahid mata'anallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal. Mudah-mudahan senantiasa panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan terus semangat juang yang tinggi dalam mendidik kita semua amin ya rabbal. Yang mulia sahibul bait, guru kita Al-Ustadz Odih beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan keluarga besar beliau ditambah terus keberkahannya oleh Allah, dikabul hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan putri beliau, putri beliau yang baru saja melangsungkan akad nikah, yuk asbab duduknya kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada Nabi Yuna Muhammad dengan Siti Khadijatul Kubra, sebagaimana Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, sebagaimana Allah berikan kebahagiaan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha. Pun demikian kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah kelak nanti akan terlahir dari rahimnya anak-anak yang soleh dan solehah, yang indah dipandang oleh kedua matanya, penyejuk dipandang oleh kedua matanya, anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak menjadi penyambung lisannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mulia para ikhwan dan akhwat Thariqah At-Tijani ataupun para muhibbin yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi wallahi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah ana kepada antum semua. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada malam hari ini diawali dengan hujan, ya. Hujan ini sebenarnya satu Allah tuh ngasih teguran sama kita gitu ya. Mau dites kita sama Allah, keistiqomahan kita sampai di mana. Jadi mohon maaf kalau dalam kitab Safinah tuh begini, hati-hati syirik kecil dapat masuk ke dalam diri kita. Contoh, kita biasa ngaji pakai motor, bawa motor, tiba-tiba di rumah motor dipakai saudara, jadi nggak ngaji tuh karena tidak ada. Berarti hati-hati, itu udah masuk syirik kecil. Hati-hati ya, itu sudah masuk syirik kecil. Awas. Jadi ngaji kita yang biasa ibadah terhalang asbab dunia itu akan menjadikan sesuatu yang sifatnya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillahimin. Biasa ijtima bareng istri, istri kagak ikut, ikut-ikutan kagak ikut. Hati-hati, istri bisa menjadi asbab peluang timbulnya syirik kepada Allah. Ya, makanya kalau ada yang bilang Allah itu nggak cemburu sama kita, masya Allah, Allah itu paling cemburu sebenarnya. Apabila ada hambanya yang ternyata asbab perkara dunia lupa sama Allah. Jadi sebelum istri kita cemburu, Allah terlebih dahulu cemburu sama kita. Ya ibu,
Makanya niat ngaji, ayo luruskan. Kemarin sudah kita bahas di hadis yang pertama bab niat. Dan hari ini kita lanjutkan hadis kedua ya, tentang hadis Jibril. Hadis Jibril, tapi pada hari ini momennya karena memang berbarengan dengan akad nikah, nanti kita sedikit ya kasih nasihat untuk pengantin baru ya, karena di sini ada pengantin bau, ada pengantin baru. Ini bau nih ya. Ada pengantin bau, ada pengantin baru, nanti ya sedikit. Baik, kita tabarukan kepada pengarang kitab ya, Al-Hadis Arba'in, syarah daripada kitab Tanqihul Qaul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rukun Islam belum selesai ya. Baru syahadat sama sholat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, akhbirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Baik, kita lanjut. Ini hadis yang kedua yang kita sebut dengan Arkanuddin. Ya, awas jangan sampai lupa nih ngajinya. Kemarin sudah saya bahas tentang Arkanuddin, artinya rukun-rukun agama. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ihsan. Ya, itu namanya rukun agama. Baik, yang pertama ini kita bahas adalah tentang rukun Islam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni. Ini kata kemarin lelaki yang berbaju serba putih, ya, tiba-tiba hadir di hadapan Rasul, padahal itu tidak lain adalah malaikat Jibril. Makanya ini disebut hadis Jibril ya. Apa katanya? Akhbirni anil Islam. Ceritakanlah kepadaku tentang agama Islam. Faqala, maka menjawab atau bersabda baginda Rasulullah SAW, al-Islamu, bermula Islam itu antashhada, yaitu kamu bersaksi an, bahwa la, tidak ada ilaha Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Ingat, konteks syahadat ini berlaku dari mulai ya, awal adanya Islam gitu ya, sampai nanti akhir zaman. Jadi konteks dua syahadat ini, pertama sahabat rububiyah dan sahabat nabawiyah, ini nggak bisa konteksnya diganti nanti. Misalnya Nabi Muhammad kan Rasul, nanti pemimpinnya beda lagi. Pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Jokowi Rasulullah, enggak ya, nggak bisa gitu ya. Atau wa asyhadu anna, siapa lagi tuh khalifah selanjutnya, Sayyidina Abu Bakar Rasulullah, nggak bisa. Sayyidina Umar bin Khattab Rasulullah, nggak bisa. Karena ini berlaku dari mulai awal Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul sampai nanti hari kiamat. Konteks dua kalimat syahadat tidak akan pernah berubah. Ini Masya Allah, kemarin saya baru dapat nih ilmu ya dalam kitab hikam ya tentang syahadat. Jujur selama ini ya inilah kebodohan saya gitu ya. Saya punya dalil kenapa kita nggak perlu bersyahadat lagi, karena ada keterangan dalam kitab Hasyiah Qalyubi karangan Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi. Apa katanya? Wa waladul kafiri kafirun wa waladu man fi usulihi mahkumun bi islamihi. Artinya bermula orang tua yang kafir, maka anak otomatis akan menjadi kafir.
Dan selanjutnya orang tua yang beragama Islam, maka otomatis anak akan terhukum Islam. Berarti kalau sudah terhukum Islam nggak perlu syahadat lagi. Bener gak? Karena sudah Ternyata dapat keterangan saya baru dari guru saya, ya Syekh Afwan. Ternyata seumur hidup kita itu harus ada 1 kali syahadat yang kita niatkan wajib. Kenapa? Ini di luar syahadat sholat ya. Di luar syahadat sholat, kita harus niatkan 1 syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, sebagai syahadat wajib. Udah belum? Udah pernah niat syahadat wajib belum? Udah ya? Yang udah alhamdulillah. Nih, yang belum nih. Ya, kenapa? Karena masih terhukum dosa. Kalau belum niatkan syahadat Kenapa? Karena contoh, misalnya bab sholat. Bab sholat, ya, ataupun zakat, orang kagak zakat tetap masih disebut orang Islam. Benar gak? Tapi kalau kagak zakat, dosa. Benar? Orang misalnya apa tadi? Ya, puasa. Dia nggak puasa tetap disebut orang Islam. Tetapi berdosa. Sama syahadat pun. Ya, nggak ngucapin syahadat wajib pun tetap statusnya beragama, tapi masih punya dosa. Ya. Tapi seumur hidup sekali. Niatin yang belum tahu, yang baru tahu ilmunya, niatin sekarang. Ya, niatin syahadat wajib. Ya, asyhadu alla, saya niat syahadat wajib karena Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini ilmu yang kadang-kadang jarang dikupas juga, ya. Tapi yang mudah-mudahan ya kita husnuzon sama Allah, asbab ketidaktahuan maka gugur itu kesalahan. Ya, kalau asbab tidak tahu sifatnya ma'fu anhu, dimaaf oleh Allah. Tapi kalau sekarang udah tahu, nanti niatin itu. Niatin baca syahadat wajib, niatin. Ya Allah, saya niat membaca 2 kalimat syahadat wajib karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, baca seperti itu. Itu syahadat ya. Ya. Ini bukan litajdid, bukan ya. Bukan memperbaharui syahadat, bukan. Ingat, garis bawahi, bukan litajdid, bukan untuk memperbaharui syahadat, tapi apa? Untuk menggugurkan kewajiban syahadat wajib yang memang ini diwajib di luar sholat syahadatnya. Itu niatkan. Itu tentang syahadat. Ini Masya Allah ya. Itu tentang syahadat. Pertama syahadat rububiyah atau uluhiyah, dan kedua syahadat nabawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, watuqimas shalah, yaitu mendirikan sholat. Sholat wajib apa sunnah sih? Wajib apa sunnah? Apa wajib? Awas bu, kalau dalam ilmu tauhid tingkatan harus itu di bawah wajib. Ya, harus, jaiz itu harus ya. Makanya sifat jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tapi kalau wajib, wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Nih. Jadi tingkatan jaiz itu di bawah wajib. Jadi kalau harus itu masih ada toleransi gitu ya. Tapi kalau wajib mutlak. Harus, jangan harus juga. Ya. Harus itu di bawah wajib tingkatannya, ya. Ya. Wajib lebih ada penekanan tuh kalau wajib mah. Ya, enggak boleh ditinggalkan. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang meninggalkannya dan diberi pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkan. Ya, itu bab wajib, ya. Salat, ya. Kemarin kan lagi viral tuh. Ya, nyai dia. Lagi viral katanya orang rajin sholat tidak ada jaminan masuk surga. Jawab Sadoli. Ya, kudu dijawab gak nih kira-kira? Kudu dijawab ya. Nih Masya Allah. Inilah kita asbab kedangkalan ilmu, jangan sembarangan ngomong gitu ya. Karena ilmu agama berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama perlu dalil. Ilmu agama perlu rujukan. Keluar dari siapa? Makanya berbicara tentang agama bukan katanya-katanya. Ya, cenah gitu ya. Bukan. Ya, ilmu katanya namanya gitu ya.
Tapi berbicara tentang agama harus jelas kitabnya, rujukannya, dan keluar dari siapa tuh hukumnya. Apakah ada dalam hadis Nabi? Apakah ada dalam Al-Quran? Harus jelas. Berbicara tentang sholat ini, Masya Allah, ayo kita kupas nih. Ini saya juga sebenarnya kenapa harus saya tarik kisah mundur ke belakang. Di saat Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad, coba kita perhatikan. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya langsung diberikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara wahyu, yaitu Al-Qur'an. Itu semua ibadah. Disuruh zakat ada, waqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Tapi mengenai bab salat, sebelum tertulis di dalam Al-Qur'an, terlebih dahulu Allah mengundang Nabi Muhammad untuk perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha sampai Ar-Rafraful Ahdar. Apa itu Ar-Rafraful Ahdar? Di mana di tempat tersebut tidak ada satu suara pun kecuali torehan para malaikat. Tinta tasbihnya para malaikat di situ. Itu di Ar-Rafraful Ahdar. Maka kalau kita bahas nih kisah ini nih, logo Thariqah Tijani di saat Nabi dulu di Isra wal Mi'raj kan. Coba Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia munajat di Bukit Tursina, apa kata Allah dalam firman-Nya? Hai Nabi Musa, kau lepas sendalmu. Di dalam munajatnya disuruh lepas sendal. Ini baru Bukit Tursina. Tapi luar biasanya sendal Nabi Muhammad. Ini kan terompahnya Nabi. Apa? Sandalnya Nabi. Ini adalah bentuk daripada terompahnya Nabi. Ketika sampai Ar-Rafraful Ahdar, Masya Allah, di Rafraful Ahdar itu malaikat Jibril aja nggak ada kewajiban di situ, udah nggak punya hak di situ. Makanya malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, tugasku hanya menyampaikanmu sampai di sini. Selanjutnya nanti ada malaikat yang lain yang akan menjemputmu. Jadi malaikat Jibril tugasnya hanya sampai Rafraful Sidratul Muntaha, nggak sampai kepada Rafraful Ahdar. Luar biasanya nih sendal Nabi Muhammad. Ketika para malaikat mengembangkan sayapnya itu di Rafraful Ahdar, Nabi Muhammad mau naik, jadi malaikat itu turun duluan sampai kepalanya para malaikat tepat di kakinya Nabi Muhammad. Jadi ini menunjukkan kemuliaan sandalnya Nabi Muhammad. Ini terompahnya Nabi, kedudukannya adalah mampu mengalahkan para malaikat-malaikat yang ada di Rafraful Ahdar, di mana malaikat Jibril sendiri yang dikatakan sebagai jenderalnya malaikat nggak ada hak di situ. Ya, makanya ini Masya Allah hanya Thariqah Tijani yang memakai lambang ini sebagai makanya Masya Allah orang yang memakai logo Thariqah Tijani taruh di rumah terompah Nabi, insya Allah akan dijauhkan dari segala macam keapesan. Ada maling minggir Ada apalagi bencana alam, insya Allah dijauhkan sama Allah. Gempa bumi, keapesan segala macam akan dijauhkan sama Allah. Bahkan ibu-ibu yang hamil, susah beranak, susah ngelahirin, pegang di terompah Nabi, pegang. Insya Allah dalam hadisnya akan dipermudah sama Allah dalam proses kelahirannya. Banyak sekali fadilah. Ini tentang bab sholat. Baik, kita tarik dulu tentang bab sholat. Ini Masya Allah. Jadi semua ibadah langsung Allah turunkan perintahnya melalui wahyu, yaitu Al-Qur'an. Tapi berbicara tentang sholat, Allah memanggil langsung baginda Nabi Muhammad ke atas langit sampai Sidratul Muntaha untuk mendapatkan tugas untuk dirinya dan untuk umatnya, yaitu sholat dalam sehari semalam yang awalnya 50 waktu. Kemudian bertemu Nabi ini sampai terakhir Nabi Musa alaihissalam mengatakan, umatmu gak akan sanggup, maka ringkaslah itu sholat menjadi 5 waktu secara singkatnya. Maka siapa orang yang melaksanakan sholat selama sebanyak 5 waktu, maka seakan-akan seperti bahkan pahalanya menyamai seperti sholat 50 waktu. Alhamdulillah, itu sholat. Makanya luar biasa, sampai kalau dalam kitab Safinah, kayaknya udah saya bahas kayaknya. Salah satu al-hayawanu ghairu muhtaramin, hewan yang tidak dihormati pada syara adalah kalbun. Yang pertama apa? Babi. Yang kedua hinzirun, apa? Anjing. Yang ketiga siapa nih hewan yang tidak dihormati pada syara? Adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat.
Jadi kedudukan orang yang meninggalkan sholat sama dengan anjing, sama dengan babi. Kata siapa? Bukan kata saya, Bu. Ini ada kitabnya jelas. Makanya ibu dikasih duit sama suami, suaminya kagak sembahyang, sama juga ibu dikasih duit sama anjing. Bahkan ada keterangan lebih luar biasa lagi nih. Ada seorang anak yang sudah mencapai akil balignya, tamyiznya, dan sudah kita perintahkan orang tua untuk sholat dan dia tidak mau melaksanakan sholat, maka putus kewajiban orang tua untuk memberikan nafkahnya. Kalau ada anak udah balik disuruh sholat tidak mau sembahyang, ya, maka putus kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau sudah berani ninggalin sholat. Ini ada yang bilang, ya, sholat rajin tidak ada jaminan masuk surga. Padahal fawailul lil musallin. Apa? Maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Coba nih ayat garis bawahi. Orang yang sholat aja masih dikatakan celaka. Bagaimana yang tidak sholat? Jadi orang yang sholat masih dikatakan celaka, bagaimana yang tidak? Ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim allazina hum yura'una. Yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya. Apa sih orang lalai dalam sholatnya? Salah satu contoh lalai dalam sholat, waktu sholat udah masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar dulu, tanggung lagi ngopi ngerokok. Tanggung, potong lagi Samsu. Tuh. Ya, ya. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru qomat. Imam baca Fatihah, baru Fatihah. Rakaat pertama, baru rakaat pertama. Tuntas rakaat ketiga maghrib, ada nggak sembahyang dia. Udah gitu tuh. Ini salah satu melalaikan adalah mengulur-ngulur waktu sholat. Masya Allah, Bapak Ibu, orang yang melalaikan sholat aja siksanya sangat luar biasa. Baru melalaikan, kita ngulur waktu sholat nih, itu siksaan aja luar biasa. Bagaimana meninggalkan? Kita kan sok kebal sama api neraka gitu. Bener enggak? Sok kebal kita. Padahal Masya Allah nanti sholat kita akan menjadi perisai terhadap panasnya api neraka. Itu sholat kita. Makanya nanti orang yang rajin sholat, yang rajin ibadah, dapat tiket nonton gratis. Penghuni neraka lagi pada diseksa. Tiket gratis. Ya, Paudi. Paudi lagi diseksa. Ada Paudi. Gue dapet kartu nih tiket. Diliatin sama dia. Mau ngentak lu. Nih Masya Allah ya. Ya, kenapa tuh nanti Pak Odi nggak panas? Padahal kan api neraka itu jarak perjalanan 500.000 tahun masih terasa tuh panasnya. Ibu jalan coba ke ujung dunia sampai 500 tahun. Itu panasnya api neraka masih terasa di sana. Ya. Tapi kok aneh Pak Odi kok bisa nonton, kok kepanasan? Itu yang saya katakan, sholat akan menjadi perisai akan panasnya api neraka. Tuh ya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan nyata, dengan terang-terangan. Jadi orang kafir bukan orang bule doang, Pak, bukan. Bukan orang yang mata sipit doang, bukan. Kita juga sama disebut orang kafir apabila kita berani meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i yang jelas. Awas, ya sholat jangan dianggap remeh ya, berat ya. Tuh Masya Allah. Ini baru bab sholat ya. Ya bab sholat, makanya di rumah tangga nih buat pengantin baru ya. Seorang perempuan carilah seorang pendamping hidup yang apa? Pertama, yang istiqomah mendirikan sholat, yang tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Karena sholat aja tidak ditinggalkan, apalagi dirimu. Gitu ya. Gitu. Cari suami yang rajin sholat. Kalau suami sudah berani ninggalin sholat, apalagi lu. Bener enggak? Ditinggalin kecil. Ya. Ya Bu. Ya, makanya nih sedikit ayo kita baca hadis Nabi Muhammad SAW. Nih kalau pengen bahagia rumah tangga, nih neng apa namanya? Qurrata Ayun.
Panggilannya ayunan. Masya Allah ya. Nih, Neng Ayu, nih ingat pesan Nabi, arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khaira dunya wal akhirah. Kata Nabi ada 4 langkah. Berapa? Ada 4 langkah kalau pengen bahagia rumah tangga, senang rumah tangga, baik bahagia dunia maupun terlebih bahagia di akhirat nanti. Bukan hanya sekedar berkumpul dalam dunia, tapi kelak nanti Allah kumpulkan dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Apa yang pertama? Lisanun zakirun. Nih, dalam rumah tangga tanamkan, biasakan lisanmu antara suami dan istri selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya piring, Bapak, kan pernikahan ibarat piring. 2 piring disatukan pasti timbul suara, benar gak? Benar gak? Sama, 2 watak yang berbeda disatukan dalam rumah tangga, jangan aneh. Malam-malam mau tidur berantem, akhirnya pantat-pantatan. Bener gak? Ya. Pasti terjadi hal-hal seperti itu dalam rumah tangga, ya. Makanya awal adalah untuk mencapai ketenangan dalam keluarga, lisanun zakirun. Suami istri harus pandai-pandai menjaga lisannya, arahkan lisan dalam rumah tangga untuk selalu ingat kepada Allah. Apalagi awas, istri ketika berani berbicara nada lebih tinggi daripada suaminya, api neraka naik 70 hasta. Awas Neng Ayu ya. Siapa suaminya namanya? Bang Reza ngomong, Mama, manggilnya siapa nanti? Ayang Beb. Manggilnya yang enak aja, yang ya, Abida, Umi gitu ya. Umi, tanggal muda Umi, tanggal tua Babi. Jangan ya. Ya Masya Allah tuh ya, panggil. Umi, tolong buatin Abi kopi. Masya Allah, awas nih, kita kadang-kadang gak terasa nih ibu-ibu ya Bu. Bikin sendiri, Masya Allah. Biji mata yang meletus Bu. Jangan ya Bu. Ketika seorang istri berani berbicara nada lebih tinggi daripada suaminya, api neraka naik 70 hasta. Nauzubillah min dzalik. Tuh, lisanun zakir. Manggil yang enak-enak. Nabi aja manggil istrinya siapa? Ya Khumairah. Artinya apa? Pipi yang kemerah-merah. Jangan kita mah jujur banget ya Bu. Suami gendut kita panggil, suami bogel kita panggil, suami hitam kita panggil. Ya Allah, bagaimana akan timbul ketenangan dalam keluarga kalau dalam cara memanggil suami kita sudah kurang adab. Apalagi awas jangan manggil lu gua di rumah tangga mah. Mama lu noh, baba lu. Anak terusin bapak nanti. Coba dah. Jadi kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu itu punya sebab. Ada asbab musababnya. Contoh ibu kalau manggil suami papi kan enak. Abi kan enak, bener gak? Ibu lagi goreng ikan di dapur. Ya, ikan mateng tuh Bu, ibu teriak, "Abi, ikan bandeng mateng Abi." Si Abi nggak dengar. Anak nonton TV denger. Diterusin sama anaknya, "Abi, ikan bandeng udah mateng tuh." Enak gak Bu? Masya Allah, jangan mentang-mentang bapak namanya Juki. Ikan mateng dia teriak, "Juki! Ikan bandeng udah mateng Juki." Si Juki kagak denger. Anaknya nonton TV, denger, diterusin sama dia, "Juki!" Kalau begini salah siapa? Orang tua. Makanya kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu itu punya sebab. Jadi jangan lekas terburu-buru menyalahkan anak bapak. Ya, kalau kita sendiri tidak memulai suatu kebaikan, ya awas manggil suami dengan sebutan yang baik, yang indah dalam rumah tangga. Itu ya. Ada masalah kalau orang tua dulu kita kenal, Masya Allah luar biasa. Apapun masalahnya tidak pernah lisannya keluar dari zikir kepada Allah. Benar gak? Beras habis, la ilaha illallah. Itu orang tua kita ngajarin, bener gak? Bener gak? Kompor apa gas habis, la ilaha illallah.
Bener gak? Suami gak pulang-pulang. Allah sampai gede. Masya Allah. Tapi lisannya gak pernah keluar dari mengagungkan, menyebut asma Allah. Kalau kita kan sekarang ada masalah, kebun binatang keluar, Pak. Benar gak? Kebun binatang keluar. Masya Allah, udah gak keluar tuh. Masya Allah, tuh yang pertama ya Neng Ayu, lisanun dzakirun, perbanyak lisan zikir sama Allah. Kalau perlu nih Neng Ayu, kalau laki marah mulu, teriak-teriak marah, baca dulu maulid. Laki teriak, ayo di mana? Allah ya Nabi salam alaika. Yo Allah ya. Jadi enak gitu ya. Jadi enjoy rumah tangga gitu ya, nggak kaku gitu, nggak kayak kanebo kering kagak ya. Enak gitu rumah tangga jalaninnya. Tuh, yang pertama lisanun dzakirun. Yang kedua apa nih kalau pengen bahagia keluarga rumah tangga? Yang kedua adalah wa qalbun syakirun. Apa qalbun? Awas, ada kolbun, ada kalbun. Kalau kalbun, kalau kolbun hati, ya. Kolbun, ya. Kolbun syakirun, bersyukur, penuhi hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi ingat ibu, berbicara tentang nikmat terkadang yang kita ukur apa? Duit, materi, gitu ya. Jadi walaupun badan sehat, duit kagak ada nikmat begitu kita mah. Bener ya? Padahal badan sehat, gemuk gitu ya, tapi gak punya duit, belangsak kata dia namanya, ya. Padahal Masya Allah, bangun tidur, kaki mampu melangkah, itu adalah nikmat dari Allah. Bangun tidur, telinga mampu mendengar, itu adalah nikmat dari Allah. Bangun tidur, mata mampu memandang, itu adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat inilah yang sering kita lupakan. Ya Bu, ingatlah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Namun sungguh apabila engkau ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azab dan siksaku teramat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, penuhi rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, wal badanu ala bala'is sabir. Nih kalau pengen bahagia dunia akhirat, bahagia keluarganya, sakinah keluarganya, nih terapkan dalam rumah tangga. Wal badanu ala bala'is sabir. Jadikan badanmu badan yang kuat, yang sabar dengan ujian. Apalagi orang laki, jangan cengeng. Orang laki mah bangun kudu pagi. Orang laki bangun jam 11 siang, ya Allah. Jangan ya. Rezeki bakal dipatok ayam tuh. Kan jelas hadisnya, naumatus subhi yurisul faqra. Tidur di waktu subuh akan mewariskan kemelaratan. Tidur di waktu subuh akan mewariskan kesusahan, kefakiran dan kemiskinan. Ya, awas nih. Jadi orang laki jangan, ya Allah, baru sakit sedikit ngeluh gitu. Cengeng. Kalau kata orang Bojong, kenyik namanya gitu ya. Jangan kenyik jadi orang gitu ya. Kudu kuat badannya. Kudu ada semangat. Buat siapa? Orang yang kita cintai. Istri gitu. Ya, jangan ijab kabul mah semangat banget. Udah kan begitu kalau hubungan mah. Awal-awal pengantin baru, ya Allah, ya Karim ya. Tai kucing rasa coklat ya Pak. Bener apa enggak? Udah. Ngerasain dulu anak-anak Bu. Ya. Ya Masya Allah, luar biasa. Tapi coba-coba punya anak satu, Masya Allah, ya. Mulai itu ada gesekan. Nih makanya Neng Ayu 3 bulan dalam rumah tangganya itu masa-masa paling indah dah. Ya, Neng Ayu jatuh buru-buru tangkap sama abangnya. Bener. Coba-coba punya anak satu, buta mata lu gitu. Bener ya. Itu masa-masa fase-fase itu nikmatin ya. Makanya pesan saya ngaji lagi. Jangan udah nikah pada berhenti ngaji. Ini kan salahnya kita. Apa sih dalil untuk ilmu? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada dalilnya ibu. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan ila nikah, nggak ada. Sampai nikah berhenti ngaji, nggak ada. Makanya seorang suami yang paling bagus adalah suami yang bisa mengajarkan istrinya tentang ilmu agama. Ajarkan tuh sholatnya, ajarkan wudhunya, ajarkan Qur'annya. Itu lebih baik
orang perempuan ngaji sama suaminya. Tapi ingat, kalau suami tidak mampu untuk mengajarkan, nggak mampu di sini, apakah sibuk dengan pekerjaannya, apakah memang kurang ilmunya, maka wajib dalam kitab Uqudul Zain seorang suami menyerahkan istri kepada guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Kudu diserahkan istri kita sama guru ngaji. Jangan istri bodoh, suami bodoh, udah jahil murakkab, jatuh di bantaka nang. Ya. Kudu ngaji, ya, tuh, ya. Tuh pesan, ya. Ayo, ajarin ilmu agama sejak dini. Dan salahnya kita kadang-kadang belajar bab munakahat, udah nikah baru ngaji munakahat, salah, Pak. Jadi pantas gara-gara corona pada cerai, pengadilan agama bererot gitu, orang mau pada cerai ya, di Bandung, bener gak? Karena ngaji bab munakahatnya pasti udah nikah baru belajar. Jadi anak-anak gadis kita nih sekarang yang pada punya anak gadis, ayo sekarang ajarin bab munakahat. Ya, tentang adab sama suami. Kan saya belum nikah. Makanya bab fikih itu, mohon maaf, ada orang bilang bab fikih mah jorok, nggak mau belajar. Kalau kagak dijelasin secara detail, fikih mah nggak akan paham, Mbak. Ya, emang harus dipelajari. Tentang dukhul bagaimana malam pertama, jima malam pertama bagaimana, kudu belajar. Doanya bagaimana. Ya, lihat Imam Syafi'i, dia mah sebelum jima sama istrinya, yang pertama apa? Baca ayat kursi 40 kali. Ya. Terus apa? Kulhu 40 kali. Anas 40 kali. Tuh ya, Al-Falaq 40 kali. Istri tanya ngangkang rapat lagi. Ya. Tuh begitu. Itu ulama-ulama kita ngajarinnya begitu. Ya. Jangan tentang tahun baru, apa pengantin baru. Ya Allah ya Karim. Udah kagak inget doa ya. So, ayo ingat doa, karena ingat bahwa Profesor Zaki Haderjat, saya pernah baca bukunya itu. Jadi awal pembentukan karakter seorang anak ketika adalah orang tuanya melangsungkan akad nikah dan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Kalau resepsinya nanggep dangdut, nah anak nanti karakternya tuh kayak biduan dangdut. Tuh ya, karena ini karakter awal pembentukan seorang anak, karakternya. Tapi kalau ketika akad nikah diundang ngaji kayak begini, masya Allah, disiapin makanan, tadi pulang dibungkusin. Ya. Ada. Siap. Ya kalau ada bungkus biar rapi. Saya pesen gitu doang. Iya, enggak, saya mau Pak Udi, ya saya pesen banget kalau emang ada bungkusan biar rapi. Ya. Iya. Saya ingat dulu. Siap. Saya ingat dulu awal-awal perjuangan dakwah, ya Allah, belum punya mobil gitu ya. Masih punya motor, ya Allah ya Karim. Ya, emang dari dulu kan sempat pakai jubah kita mah. Pakai motor jubah, kata orang ninja lewat biarin misalnya. Dia bilang gitu sama. Ya. Terus apa lagi ya? Masya Allah, itu dari panitia dikasih parcel, cakep banget. Ya pulang naik motor, tengah jalan hujan. Ya Allah ya Karim, itu doa saya dikabul. Makanya Bu, Sayyidina Ali mengatakan salah satu saat terijabahnya doa adalah ketika turun hujan. Makanya doa tadi tuh, banyak hujan turun, baik doa. Kalau hujan turun, baik doa. Itulah saat-saat terijabahnya doa. Di saat tengah hujan saya doa sama Allah, ya Rob, saksikan hambamu pada hari ini. Saya kehujanan ya Rob. Saya mohon mudah-mudahan entah bulan depan, tahun depan saya punya mobil roda 4. Roda 4 aja, masa 6. Tuh, saya mohon sama Allah ya. Alhamdulillah nggak waktu lama dikabul sama Allah doa saya. Ya Allah, selesai hujan saya lanjut lagi jalan. Saya kebut lagi. Masya Allah sampai rumah Bapak. Itu tadinya parcel cakep banget. Di rumah tinggal melon doang. Makanya suka trauma kalau ngeliat parcel. Lebih rapi ya. Pakai plastik ya. Biar rapi, diikat gitu ya. Taruh di belakang mobil nggak apa-apa. Nggak usah kalau sama saya malu, titipin aja santri saya nggak apa-apa. Siap. Ya Allah ya Karim. Ya. Berapa ini ya? Ya Allah, udah jam 7. Ya. Baik, yang terakhir tadi kan ada 4 ya. Yang ketiga, wal badanu ala balais sabir. Badan harus kuat, jangan lemah dalam rumah tangga. Jadi suami harus gagah, pintar nyari duit, pintar nyari rezeki, itu suami. Ya. Yang keempat nih, buat pengantin baru adalah wazaujatu mu'minatun sholihatun. Nih, kalau sekarang kan memang udah nikah, tapi yang belum nikah nih,
pilihlah pendamping hidup yang beriman dan beramal soleh. Itu kunci utama. Kenapa? Kalau karena cantik, cantik mah ada batasnya Bapak Ibu. Makanya niatkan dari awal pernikahan, jangan karena cantiknya, jangan karena cintanya. Kenapa? Karena kalau pernikahan asbab cantik, cantik bisa memudar. Khawatir ketika cantiknya memudar, maka cinta pun akan memudar. Betul gak? Tapi kalau niat awal pernikahan adalah untuk ibadah, ya was, makanya melangsungkan pernikahan niatnya adalah untuk ibadah. Makanya istri mah nyiapin kopi, itu malaikat memuji-muji di hadapan Allah langsung. Baru nyiapin kopi. Ya Allah ya karim. Itu disanjung-sanjung sama malaikat. Makanya sampai mohon maaf ya, ini seorang suami istri baru bercumbu di tempat tidurnya, baru bercumbu gitu Bu. Ya, baru bilang begini, ini lakinya, "Mama, itu pipi cakep banget buat siapa? Buat Abi." Baru begitu. Itu bibir merah banget buat siapa? Buat Abi. Ya, baru seperti itu dalam kitab dikatakan sedang dikepung dengan rahmatnya Allah. Baru bercumbu belum? Belum. Azan. Iya. Tenang. Pipinya merah mau dijual. Boleh, silakan Roni. Ayo. Gimana Pak Jawa? Baru gitu ya. Yuk. Ntar periode berikutnya, sekarang ini dulu. Gak usah dibungkus anggur, ntar aja. Oh, ntar aja boy. Nanti tinggal otik boy. Iya. Udah, jangan anggap serius mah, bungkus-bungkusan. Ada bungkus aja. Dari kemarin udah nyiapin bungkusan. Dari Bandung katanya nggak terbungkus. Oh, saat ada kayak dari Bandung nggak perlu sampai. Cet. Beda sama gue aja. Kita borok sikut lu, Rep. Anda baru melihat itu ada Asik doyan. lapis gitu. Oh iya. Asik doyan nama ini. Makanya gue borok sikut, boy. Kayak gue udah nggak doyan sama cendol. Lihat bikinnya bapak pakai celana bingung. Padahal saya cuma bikin status doang. Enak nih minum cendol. Oh dia tadi. Oh, Saya nggak siap. gitu ya. Terus akhirnya Saya jualan. saya udah lupa. Pokoknya pak sana semua bawa cendol gitu. Ya saya mimpinya tidur di bentol gitu loh. Dia ngomongnya udah. Kayaknya bulan depan kalau kesini bikin status lagi enak makan apa? Nyampainya tadi Bu. Mimpinya tadi ya. Nyampainya tadi udah siang. Udah jam 12. Ngomong nyari. Saya nggak tahu. Setengah 2 tahu kali. Masuk ke pasar. Mau beli HP sih. Iya, biar gede mat mulu. Udah dibeliin. Baterainya juga. Berarti gue beli baru. Enggak, apa yang baru? Itu buang aja udah. Diajarin susah banget sih. Baterai kasih salah aja. Cuma nyontoh doang. Is, bukan nyontohin kalau di HP tuh yang bagus gitu, jangan kayak gini. Lanjut. Weh. Kengkel. Banyak yang rumah doyan ya. Tuan rumah ngajarin. Tuan rumah aja doyan, apalagi kayak gitu. Ngajarin. Kalau makannya enak gitu loh. Harus dimakan gitu. Rumah juga nggak mau apalagi. Iya mana ya?
lagi hujan tuh ya hujan ya. Iya. Bang Ian nama siapa lagi? Iya. Ya, kalau bagian kiri tuh ya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Sedikit lagi biar kita ada hasilnya gitu ya. Baik, lanjut. Tadi udah jelas tuh nasihat pernikahan ada 4 langkah ya. Dalam rumah tangga terapkan, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baik, kembali kepada rukun Islam yang ketiga ya, wa tu'tiyaz zakata, yaitu menunaikan zakat. Ya, zakat itu nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ada mal itu nanti pembagiannya macam-macam. Nah, makanya kalau belajar bab zakat mah nggak bisa sehari, karena banyak nanti dah persen-persennya juga, ya nisabnya, haulnya, ya banyak nanti seperti itu. Ini yang terpenting kita mah zakat setahun sekali dah tuh, zakat fitrah. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Itu adalah zakat penyucian diri kita, di mana harta yang kita miliki itu semua dalam keadaan kotor hakikatnya. Maka dicucilah setiap bulan Ramadan dengan dikeluarkan ya zakatnya, ya. Keluarkan zakatnya ya setiap bulan Ramadan. Kemudian watasuma Ramadana. Ini rukun Islam yang ke-4, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Nah, ini kita kadang-kadang puasa itu kita anggap perkara yang sunnah, padahal wajib. Ya, tadi sudah saya katakan, wajib itu perkara yang jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Ya. Jadi berbicara tentang ilmu, pahit bagaimanapun, senang bagaimanapun, kudu kita beri dan kita kasihkan kepada para jamaah. Dan para jamaah pun ngajinya jangan milih-milih. Ngaji yang enak-enak aja gitu ya. Nggak bisa ngaji mah. Kenapa? Ini Masya Allah, kemarin dalam kitab Kasih Patus saja saya baru ada keterangan yang luar biasa. Jadi nggak gampang Pak jadi guru, Bu. Jadi ustadz tuh nggak gampang. Bahkan kami para ustadz ini yang dikatakan ustadz sekarang, nanti pertanggungjawabannya lebih besar di hadapan Allah. Kenapa? Ini perkara nanti di yaumul qiyamah. Ini masalah saya baca keterangan kemarin. Jadi di hari kiamat itu sebelum malaikat turun tangan nih, sebelum malaikat Allah belum turun tangan, terlebih dahulu nanti akan mendakwa si ustadz adalah gurunya. Apa kata gurunya? Selama engkau belajar denganku, ilmu yang telah engkau terima dariku, sudahkah engkau berikan kepada umat? Sudahkah engkau sampaikan kepada para jamaah? Kalau ternyata ada salah satu ilmu yang belum kita sampaikan, hati-hati. Menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kira-kira? Berat. Itu baru guru. Dan nanti yang kedua, setelah guru mendakwa, si murid akan mendakwa. Ternyata ada kalam ataupun ilmu yang saya sampaikan salah ternyata. Maka Masya Allah, nanti si murid akan protes di hadapan Allah. Mendakwa. Oh, dulu saya pernah diajarkan seperti ini, ternyata salah. Protes nanti di hadapan Allah. Ya Allah ya Karim. Tak cukup sampai di situ, sanad keilmuan pun nanti akan ditanya oleh Allah. Ustaz Oding ngaji sama siapa? Gurunya siapa? Gurunya lagi siapa? Sampai tidak kepada para tabi'in, sampai tidak kepada para sahabat, sampai tidak kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau ternyata sanadnya terputus, hati-hati, bahaya. Ya. Nabi enggak mengakui kita sebagai umat. Nauzubillahi min zalim. Ini berat. Kan lucu sekarang. Jadi demi Allah, saya, antum, ibu, satu pun di antara kita belum ada jaminan bakal masuk ke dalam surganya Allah. Benar apa tidak? Jangan Bapak lihat saya di sini jadi ustadz, Buya sebagai guru. Demi Allah, berbicara tentang bab surga, jaminan tidak ada satu pun di antara kita. Sampai kemarin saya langsung, otak saya muter tuh pas guru saya ngomong begini. Kan lucu. Sekarang kita sebagai guru, ada jamaah, ternyata jamaah kita masuk surga, kita masuk neraka. Dia ngomong, ini dulu yang dulu jadi ustadz ya. Sedih banget guru. Itu hati saya langsung ayo Allah. Itu hati saya langsung, ya Allah gitu ya. Makanya saya pesan sama antum, biar pada ridho dari ilmu yang saya kasih ya. Biar ridho.
Jangan ada protes dan jangan ada dusta di antara kita. Ya, biar bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin ya. Kurang lebihnya ilmu yang saya sampaikan itulah ya sebisanya saya. Dan kurang keterbatasan ilmu ya itulah bodohnya saya. Mudah-mudahan lebih kurangnya, mudah-mudahan tidak ada protes nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Itu sampai seperti itu. Makanya jadi guru itu berat. Seperti saya punya teman ustaz juga, apa kita berhenti aja jadi ustaz ya? Begitu. Saking itu beratnya nanti dakwah di yaumul qiyamah. Ya, apa kita berhenti aja jadi ustaz ya? Ya kan lucu juga. Mantan ustaz lewat gitu. Ya Allah, ya jangan. Jadi masalah ayo, makanya pentingnya ngaji, jadi jangan ngaji jangan seminggu sekali ngaji, masih mending sih. Bulan sekali. Ngaji mah apa perintahnya? Kulla yaumin ziyadatan. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dalam ta'limul muta'alim ngaji mah kudu tiap hari. Ya, setiap hari kita ngaji kalau maunya doang ngaji. Ya, lagi resep ngaji, lagi gede sama gurunya malas ah. Gitu kita mah. Ya Bu. Jadi kalau kita mah ngaji ikut apa? Mut-mutan. Apalagi guru yang kita enggak resep, enggak mau gitu mah. Enggak mau dia, malas ngajar begini. Gitu. Enakan yang orang begini enggak. Itu Masya Allah. Kalau kita sudah membanding-bandingkan guru, awas. Ada kisah Bu, ketika malaikatur rahmah mau turun. Apa itu malaikat rahmat? Itu malaikat apa? Malaikat Mikail. Malaikat yang tugasnya menurunkan hujan dan memberikan rizki karunia Allah. Ternyata di sampai pertengahan Baitul Izzah, di langit dunia Allah berfirman sama Malaikatur Rahmah. Apa kata Allah? Wahai Malaikatur Rahmah, jangan kau berikan rizkiku, jangan kau berikan karuniaku kepada seorang murid yang punya rasa sedikit benci kepada gurunya, yang punya sedikit rasa curiga kepada gurunya. Masya Allah, sama guru curiga. Guru baru ngomongin parcel, dia ngomongin dari luar. Gak bercandanya ya. Musa parcel tahu lah langka dulu. Tapi pasti kan gedean. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan ada curiga ataupun kesel sama guru, mah udah pure. Ya. Makanya Al-Habibana Lutfi mengatakan apa? Pandanglah manusia dengan pandangan rahmah. Ya. Dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Jangan gede gemul sama orang. Kita kadang-kadang mohon maaf, tempo-tempo gede sama orang yang lewat, ayam lewat kita sambit gitu. Bener enggak? Bener enggak? Gitu ya kita ya. Pokoknya gede sama Tuti ya. Tuti kagak lewat, ayamnya lewat, disambit tuh ayamnya. Pan bincang ayamnya. Si ayam ngomong, ya Allah salah apa saya? Tuh kita ya. Ayo mulai hari ini, apalagi antum sudah pada bertorikoh semua, ayo bismillah, pandanglah manusia dengan pandangan, dengan kacamata rahmah. Ya, supaya apa? Nggak ada curiga di antara kita. Ya, agar pure kita ini hidup. Kan enak begini, tenang, ngajinya ada nyender, kaki diangkat, ya biasa aja tenang. Udah biasa aja tuh ya. Udah begini ngaji, begini, udah macam-macam lah. Ya, udah biasa ada yang makan. Dari tadi sampai sekarang makan nggak berhenti. Ada. Ya, walaupun saya nggak tahu, dia kelihatan gitu ya, masalah. Ada yang hatinya yang ngomong, ya, mau ngaji, ya, macam-macam ya. Tapi udah, Bismillah, duduk ini mudah-mudahan akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita mohon sama Allah selepas taklim ini, acara ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan hajat kita. Yuk doa suratul Fatihah khususkan untuk kedua mempelai ya, Teh Ayu dan Kang Reza ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selalu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dituntun keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tambah kesabaran dalam mengarungi rumah tangga. Dan mudah-mudahan bukan hanya berkumpul dalam dunia ini, terlebih Allah kumpulkan di akhirat nanti dalam surganya, terlahir dari sulbinya para penyambung lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan bertambah keberkahan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Banyak kalam, banyak bicara pasti banyak salahnya. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kehilapan dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sama-sama mendengarkan tausiah, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Insyaallah dengan tambahnya ilmu, tambahnya wawasan, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap istiqomah dalam berthariqah, tetap istiqomah dalam ijtima'. Ya, jangan takut sama hujan. Kalau hujan di tengah jalan, minggir jalannya. Ya. Ya, Bu. Jadi kalau mau istimewa di mana ada hujan di tengah jalan, minggir jalannya. Pikir mah asap kali. Iya. Kalau hujannya di pinggir jalannya. Jadi jangan takut sama hujan, masya Allah. Jadi kita belum ada apa-apanya perjuangan kita dalam dakwah, perjuangan kita di dalam beribadah. Belum ada yang lempar pakai anggur, belum. Kalau anggur, kalau Rasulullah, masya Allah, sama kotoran onta, masya Allah ya. Nah mudah-mudahan kita selalu istiqomah, pertahankan, ya, pertahankan keistiqomahan kita di dalam berthariqah. Ya. Ketika wajibahan berjamaah di sini kan sudah banyak ya di Kampung Benda ini ya namanya. Ya Kampung Benda kan alhamdulillah ada puluhan orang yang sudah berijazah. Ya, tinggal ya diajak lagi. Mungkin yang lagi asik sendiri kan gitu. Ajak lagi Pak Odi. Ya, diajak. Terserah mau di mana aja. Jangan ada ego di antara kita. Ya, jangan ada ego di antara kita. Jangan pengen saya mah wajibahannya di kota Pak Odi, di saya aja wajibahannya. Jangan. Kasihan juga, mungkin kopi mulu tiap hari. Tambah aman, di saya aja. Jangan juga. Syukur-syukur kalau kita saling silaturahmi. Malam Senin di Pak Odi, malam Selasa di Nyi Aas, malam Rebo di Ayu, malam Kamis di Reja. Jadi jangan di satu rumah. Ya. Biar kita ada silaturahmi kan. Ya kan sekarang kita taunya di sini mulu kan guru ya. Ya kalau bulan besok mau di Bang Aman, nggak apa-apa, asal parselnya banyak kan. Setuju. Iya. Ini karena kita mempertahankan tadi istiqomah itu paling sulit, ya. Paling sulit. Balik dalam berthariqah kita masya Allah sama. Nggak usah jauh-jauh, saya juga sama begitu. Di depan rumah ada masbuk, mau diajak berjamaah susah banget. Kalau udah maghrib ditutup pintunya. Kalau udah janjian, kalau udah pokoknya mas setiap bisa jam 8 kita wajibahannya siap ya. Hari itu iya, besoknya lupa lah. Masih milih pasir. Lah karena itu istiqomah ya. Kita berusaha karena di sini udah banyak ikhwan ya, udah banyak ikhwan, sudah banyak akhwatnya, ada Teh Yuyun, ada Nyai Aas, bukan Nyai ini kita Birjani bukan, ini mah nggak viral. Ya, ada Nyai Aas, ayo ya. Diajak lagi kita sama-sama istiqomah, belajar istiqomah. Karena kalau kita sudah istiqomah insya Allah mau gangguan apapun kita nggak takut sama hujan ya. Kalau mikirin hujan mah tadi kita nggak jadi, masya Allah. Kalau udah di masjid ya pada alhamdulillah baju sampai basah ya biarin aja baju kan gitu. Karena tetap kita harus istiqomah, belajar istiqomah.
Jangan yang jauh datang, yang dekat kabur kan gitu. Padahal saya ngundangnya yang jauh mendekat, yang udah dekat rapat gitu, udah jauh guru. Ya, kita pertahankan keistiqomahan kita. Mudah-mudahan bagi para muhibin yang mungkin mau nanti berijazah insya Allah. Tadinya seharusnya jadwalnya kemarin tanggal 13 ya, kayak jamur mau datang ke kita, cuman ada undangan dari almarhum Kiai Mujahid ternyata mau menikahkan anaknya. Akhirnya beliau harus entah menjadi wali atau tidak, kita nggak tahu karena memang kakak berarti ya, kakaknya, anak dari kakaknya, beliau menikahkan keponakan lah, kayak ya Asketa Yuyun gitu, ponakan ya. Kalau Bang Aman Pak Odi bukan. Kalau saya ke Apan mantu, tahu apa nganggap saya mertua apa kagak? Kalau nganggap mertua, dibekelin pulang ntar. Jadi kalau kesini ya kita ke jamaah guru, ya ke besan, ya ke mantu, pulang nenteng ini. 3. Dari mantu dapat, dari besan dapat, iya, dari Iwan dapat. Kalau ya 3 tuh biasa untung dah. Nah, denger nggak? Ya, pertahankan istiqomah ya, kita sama-sama insya Allah. Kalau nggak ada perubahan jadwal minggu depan di Kiai Anom ya guru. Tapi kalau memang ada yang mau ngambil, kalau beliau nggak siap, karena besoknya itu langsung Maulid Nabi di Raudhah Al-Fatih. Ya kan, kita malam Sabtunya istimewa, malam Minggunya kita Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa untuk ikhwan, anak ingin maghrib dari sana. Karena maghrib kita wazifah dulu. Pas Sabtunya. Jadi untuk ikhwan, kita nanti panggung naik bareng-bareng, kita wazifahan dulu dan baca managil Barisa baru acara biasa, acara ini. Ya, jadi mudah-mudahan maghrib udah bisa hadir semua di sana. Amin. Ya, jadi nanti kita wazifahan di sana dan baca managil lah sebentar. Baik. Ya, diperhatikan insya Allah, mudah-mudahan. Jadi yang dari sini bensin penuhin malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, soalnya ke daerah sono mulu. Iya. Kalau nggak punya bensin, isi sama air, tawasul sama Ustaz Musa. Nah, itu nggak apa-apa. Dia besok kecil lagi lah, ada gitu. Ya. Dari yang belum diijazah begitu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Yang ada mogok. Ya, hari ini melihat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu zaman dulu. Sekarang saya lagi bertariko dulu. Mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Kita sama-sama tutup dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsin bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat isya dulu. Kalau udah pulang lupa ntar. Kalau makan pohon anggur itu yang batal. Bahaya itu.